Halo semuanya, ketemu dengan gue lagi James dalam James Code Season 2. Episode yang ke-9 hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 dan masih dalam James Conversation yang masuk ke episode ke-8. Kali ini gue masih ngebahas game, tapi kali ini games yang sama sekali tidak berbahaya bagi anak di Indonesia gitu. Nah, sebelum gue sebut nih games yang tidak berbahaya versi gue, mungkin para sobat profesional muda yang kece, yang berstatus gamers aktif ya, yang punya referensi mengenai games yang tidak berbahaya bagi anak-anak di Indonesia, ya silakan, monggo tulis di kolom komentar yang ada di bawah alasan paling suka game yang tidak berbahaya bagi anak-anak di Indonesia itu apa, atau mention aja di Twitter gue di @jamescohennews dengan hashtag games aman bagi anak ya. Mention di tulis komentar di Twitter boleh, di Twitter gue di @jamescohennews dengan hashtag games aman bagi anak. Nah, gitu. Games amannya bisa yang console exclusive only seperti games khusus untuk PS, untuk Sony PlayStation, games eksklusif buat Nintendo, games eksklusif buat Microsoft Xbox, atau yang multi-platform, mau itu yang ada di konsol, maupun yang ada di PC, maupun yang ada di mobile, asalkan aman ya, dan tidak tercatat dalam 15 games yang berbahaya bagi anak-anak versi Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang di episode yang ke-8 tadi udah gue sampaikan. Misalkan, kalau gue secara pribadi, games aman bagi anak yang gue suka itu, yang pertama banget itu adalah Super Mario, ya, Super Mario Bros. Itu eksklusif buat Nintendo, ya, dan itu sudah ada dari sejak tahun 1985. Dan itu merupakan games yang paling laris sedunia. Penjualannya itu udah mencapai lebih dari 500 juta kopi di seluruh penjuru dunia. Itu dibuat oleh Nintendo sendiri, dibuat di Jepang, dan udah ada dari sejak tahun 1985. Dari zaman mama saya masih kuliah lah gitu. Dari zaman nyokap gue masih kuliah gitu. Dan mungkin yang paling sering lo mainin itu adalah Super Mario Bros. Super Mario Bros itu udah banyak ini sequel-sequelnya. Ada Super Mario Bros yang pertama tahun 85, kemudian Super Mario 2 yang keluar tahun 1988, kemudian Super Mario World tahun 1990, ada Super Mario 64, kemudian New Super Mario Bros untuk Wii itu keluar di tahun 2006, New Super Mario Bros maksud gue New Super Mario Bros keluar yang tahun 2006 itu untuk Nintendo DS, kemudian New Super Mario Bros 2 itu untuk Wii keluar sekitar tahun 2010, New Super Mario Bros Wii U itu tahun 2014 atau 15 keluar, dan ada juga yang terbaru Super Mario Maker tahun 2015 juga itu keluarnya kalau nggak salah. Dan itu termasuk aman bagi anak-anak ya, karena itu game yang mengajarkan kita kalau misalkan lompat dapat bunga atau dapat jamur yang membuat kita jadi tumbuh besar ya, dari kecil jadi gede gitu, atau seringkali kalau mau jadi kepala ke tembok keluar koin gitu. Itu mengajarkan kita kalau kita mau berkembang, kalau kita mau dapat uang ya kita harus bekerja keras, harus berusaha, harus gigih, harus pantang menyerah gitu. Dan di situ juga mengajarkan untuk mengalahkan lawan-lawannya, dan bosnya, dan yang ikonik banget dari Super Mario Bros itu selain Mario dan Luigi adalah Bowser, bosnya. Bowser itu ya sejenis kayak kura-kura tapi dikarakterkan seperti naga gitu yang mengeluarkan api gitu. Nah mungkin nyokap gue lebih tahu lah soal Super Mario Bros itu kurak-kuraknya bagaimana, itu gue nggak tahu karena gue nggak gitu mainin Super Mario Bros aktif banget gitu.
Jadi apa ya? Ya Bowser itu ya itu lawan terberatnya, dan itu tunjukin bahwa lawan berat itu pasti ada. Lawan terberat itu memang harus kita kalahkan gitu. Kalau kita pengen dapat sesuatu yang pengen kita mau gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah game yang paling gua seneng banget sebagai penggila mobil, yaitu Gran Turismo. Nah, nanti masalah Gran Turismo akan gua bahas. Ada wishlist juga nih untuk Gran Turismo yang baru untuk PlayStation 4, Gran Turismo yang ke-7 nanti ya, mungkin gue akan bahas di James Note Season 2 episode ke-10, nanti akan gue sampaikan wishlistnya. Kalau ada wishlist tambahan nanti untuk Gran Turismo 7, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah di episode setelah ini. Gran Turismo itu game khusus untuk PlayStation, dan itu genrenya adalah driving simulator, ya simulator mobil, simulator balapan gitu. Dan itu sama sekali aman buat anak-anak karena tidak ada unsur kekerasan, tidak ada pornografi, tidak ada kekerasan, tidak ada yang berbahaya-berbahaya seperti 15 game berbahaya yang tadi udah gue sampaikan nih di episode yang ke-8 dari James Note Season 2 ini. Itu ya cuma game balapan doang, balapan di sirkuit atau di sirkuit jalan raya gitu. Itu keluar pertama kali, itu dibuat langsung oleh Sony Computer Entertainment melalui anak usahanya Polyphony Digital. Itu pertama keluar tahun 1997, Gran Turismo yang pertama. Kemudian Gran Turismo 2 itu keluar tahun 1999. Maaf banget ya, karena tahun Gran Turismo ini tahun keluarnya berbeda-beda untuk versi Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Jadi gue hanya menyebutkan tahun keluar di Jepang saja. Jadi gue ulang ya, Gran Turismo yang pertama keluar tahun 1997 di Jepang, kemudian di luar Jepang, di Amerika Serikat dan Eropa itu setahun kemudian, tahun 1998 mulai keluar. Kemudian Gran Turismo 2 untuk Sony PlayStation sama kayak Gran Turismo yang pertama itu keluar pertama kali pada tahun 1999 atau 2 tahun setelah Gran Turismo itu keluar. Di Amerika Serikat baru keluar tahun 2000 dan di Eropa keluar tahun 2000 dan di Amerika Serikat baru keluar tahun 2001. Dan di saat yang sama Gran Turismo masuk PS2, PlayStation 2 dengan meluncurkan Gran Turismo 3 A-Spec atau bahasa Jepangnya Gran Turismo 3 A-Spec. Karena Gran Turismo itu adalah buatan Jepang, jadi mungkin gue akan mempronounce-nya dalam bahasa Jepang. Ada juga pronunciation dalam bahasa Jepangnya, walaupun itu kebanyakan dalam katakana. Ya. Gran Turismo 3 A-Spec itu keluar tahun 2001 di Jepang. Keluar tahun 2001 di Jepang, dan di Amerika Serikat dan Eropa ada yang keluar di pertengahan 2001, ada juga yang keluar tahun 2002. Ada. Itu untuk PlayStation 2. 4 tahun kemudian Gran Turismo untuk PlayStation 2 itu dirilis lagi, yaitu sequel keempat dari Gran Turismo, itu Gran Turismo 4 bahasa Jepangnya, atau Gran Turismo 4 keluar tahun 2005 untuk semua market. Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa itu keluarnya di tahun 2005. 5 tahun kemudian muncullah Gran Turismo 5 yang disebut-sebut sebagai racing simulator paling mahal di dunia karena biaya pembuatannya yang luar biasa tinggi untuk PlayStation 3 atau PlayStation 3. Keluarnya Gran Turismo 5 atau Gran Turismo 5 bahasa Jepangnya itu Gran Turismo pertama yang tertunda pengeluarannya. Tadinya mau dikeluarkan pada tahun 2009, tapi ditunda pertama kali dikeluarkan awal tahun 2010. Kemudian ditunda lagi kuartal kedua atau kuartal ketiga 2010, pertengahan tahun 2010, sampai akhirnya benar-benar dirilis banget Gran Turismo 5 ini untuk PlayStation 3 pada 24 November 2010. Itu pertama kali keluar di Amerika Serikat, kemudian di Jepang sehari kemudian. Itu Gran Turismo pertama juga yang dikeluarkan
terlebih dahulu untuk pasar di luar Jepang. Yaitu pasar Amerika Serikat, sekali lagi gue harus tahu, Gran Turismo 5 itu pertama kali meluncur untuk pasar Amerika Serikat tanggal 24 November 2010. Sedangkan di tanah kelahirannya, Jepang, sehari kemudian, 25 November 2010. Bersamaan juga dengan peluncuran Gran Turismo 5 untuk pasar Eropa dan juga global. Tapi sayang sekali, ya, Gran Turismo 5 itu lemahnya banyak banget. Mulai dari respon antar menu yang lambat, kemudian waktu loadingnya juga lama, ya. Maka muncullah Gran Turismo 5 Spec 2 yang dirilis tahun kemudian pada tahun 2011, yang respon antar menunya juga dipercepat dan waktu loadingnya yang dipercepat, tapi sayangnya masih kesannya lama banget ketika baru pertama kali main Gran Turismo 5 itu. Pada akhirnya 2 tahun setelah Gran Turismo 5 Spec 2 itu meluncur, keluarlah sequel ke-6 dari Gran Turismo untuk PlayStation 3, yaitu Gran Turismo Shikuzu atau Gran Turismo 6 pada 6 Desember 2013, bersamaan peluncurannya untuk pasar Jepang dan juga Asia pada saat itu. Diluncurkannya pada tanggal 6 Desember 2013 atau 3 tahun yang lalu, atau 2,5 tahun yang lalu, kurang lebih 2,5 tahun yang lalu. Ya udah mau 3 tahun nih umur Gran Turismo 6 ini. Dan menurut gue sih ya, Gran Turismo 6 itu adalah hanya sekedar perbaikan dari apa yang menjadi kelemahan-kelemahan di Gran Turismo 5. Semisal waktu loadingnya yang dipercepat, waktu loadingnya cepat banget, respon antar menu yang cepat, kemudian menunya juga lebih simple ya, menu interface-nya juga lebih simple, di samping memang pilihan mobil dan sirkuit yang lebih banyak dibandingkan dengan Gran Turismo 5. Tapi memang kelemahannya Gran Turismo 6 itu masih ada. Semisal weather effect yang kurang terasa dan suara mobilnya yang banyak aneh. Banyak aneh suara mobilnya. Banyak yang aneh gitu. Tapi terus terang, Gran Turismo 6 itu juga aman untuk dimainkan karena hanya balapan. Itu juga bukan balapan liar, balapan resmi. Ya, balapan resmi, dan siapa tahu mungkin ya bisa menjadi pebalap profesional nantinya di masa-masa yang akan datang gitu. Amin. Karena itu balapan resmi, balapan yang profesional. Jadi driving skill yang diperkuat selain racing skill yang diperkuat. Itu juga melatih kepercayaan diri sobat muda profesional yang kece semua dalam menaklukkan lawan-lawannya. Berani pede lah, berani tampil sebagai pemenang gitu. Dan juga di situ diajarkan untuk berjiwa besar kalau seandainya kalah dalam balapan tersebut. Tidak finish posisi pertama nggak apa-apa, yang penting balapannya fair, jujur, bersih, tidak liar, tidak saling gusruk sana, gusruk sini gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Nggak sampai gusruk sana, gusruk sini. Lain dengan GTA yang gaya mengemudinya lebih liar, nerobos lampu merah, nabrakin orang, rusuh-rusuhan. Nah, itu nggak ada di Gran Turismo 6, itu nggak ada. Nggak ada itu di Gran Turismo 6, 5 itu tidak. 6 dan 5 itu tidak ada. Oke? Itu tidak ada. Kemudian game aman lain selain Gran Turismo 6, Wangan Midnight Maximum Tune itu juga aman kok. Pada dasar itu juga sama balapan, tapi itu balapan di jalanan. Tapi aman, lebih aman dari GTA, lebih aman karena itu sama dengan karakternya sama dengan Gran Turismo 5 and 6, itu juga melatih kepercayaan diri kita untuk menang dan melatih jiwa besar kita untuk menerima kekalahan itu dengan legowo gitu, karena kan itu cuman simulator meskipun tidak serealistik Gran Turismo gitu. Namanya juga driving simulator ya, pasti berusaha untuk realistik gitu.
Dan mungkin satu game lagi yang mau gue review, ini juga aman untuk dimainkan oleh para gamers, yaitu mungkin game bola ya, seperti Pro Evolution Soccer dan juga FIFA. Nah, itu kan main bola tuh, namanya Football Simulator ya. Nah, jadi bagaimana caranya bermain bola tuh diajarkan di situ. Main bola pakai tim atau klub-klub sepak bola dunia itu. Sama main bola itu kan lebih aman lah ya, lebih aman main bola kayak gitu. Ya kan, main bola atau mungkin game-game seperti NBA, seperti NFL, yang game buatan EA Sports lah. Game buatan EA Sports seperti FIFA, NBA, kemudian NFL gitu. Banyak lah, itu game-game olahraga pada intinya. Ya olahraga fisik ya, seperti FIFA contohnya, atau PES itu mungkin lebih aman dan lebih seru untuk dimainin gitu. Karena kan bisa dimainin rame-rame juga, seru-seruan gitu. Itu juga ngajarin loh skill gimana caranya bisa bermain bola dengan baik, kemudian melatih kepercayaan diri, melatih kepedean kita untuk jadi pemenang gitu, dan yang lain-lainnya, kelebihan-kelebihan lainnya ada. Oke, untuk masalah wishlist untuk Gran Turismo 7 itu nanti bakal gua shoot di episode ke-10 dari vlog gue James Bond Season 2. Dan jangan lupa ya partisipasinya untuk wishlist, untuk kasih wishlist tambahan di Gran Turismo 7 yang keluar di PlayStation 4 nanti di kolom komentar setelah episode ini. Dan jangan lupa untuk episode ini subscribe ya, tulis apa referensi game yang aman, yang positif buat dimainin oleh anak-anak di Indonesia di kolom komentar di bawah ini, sobat profesional muda yang kece sekalian. Tulis apa gamenya, alasan dimaininnya apa, kelebihannya apa, yang positif ya, game yang aman, tapi yang tidak tercatat dalam 15 game berbahaya versi Kemendikbud Republik Indonesia. Mungkin bisa cari di Google atau pantengin lagi vlog gue episode yang ke-8. Kemudian kalau mau lebih ini lagi, lebih akrab lagi, mention gue di Twitter di @JamesCohenNews dengan hashtag Games Aman Bagi Anak. Ya, sekali lagi hashtagnya Games Aman Bagi Anak. Mention gue di Twitter di @JamesCohenNews. Nanti bisa, ya kita bisa ngobrol-ngobrol aja di Twitter. Bisa tukar referensi mengenai games aman untuk anak-anak di Indonesia gitu. Oke, cukup sekian untuk episode yang ke-9 pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube gue, dan jangan lupa subscribe untuk YouTube influencer gue. Ada Edozel, ada Hanyura, ada Eno Bening, ada Kevin Anggara, ada Nagel PK, ada Rainer Santoso, ada Last Day Production, ada Time Zone Chandra Leo. Ya, jangan lupa untuk di-subscribe, itu channel-channel YouTube yang menarik banget untuk di-subscribe. Ya, tontonin videonya dan dijamin gak bakal bosan. Sekian dari gue, James Conn Smith Rothschild. Selamat pagi, selamat menikmati libur panjangnya, dan jangan lupa yang muslim untuk sholat Jumat pada hari Jumat ini. Selamat beraktivitas, selamat berlibur, selamat berweekend ria. Salam damai dalam kasih Tuhan. Tetap semangat, tetap yakin, tetap optimis, tetap ceria, tetap bahagia, tetap optimis dalam mencapai apa yang kalian impikan dan apa yang kita angan-angankan. God bless you all. Amin.